Shalom semuanya. Apa kabar? Iya, luar biasa ya. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa saat dulu. Ada yang mau memimpin doa? Ada yang mau? Kayaknya yang baru datang dari kampung ini ya, ayo pimpin dulu doa kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kau telah menemani tidur malam kami, Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Kau memberkati Tuhan, melancarkan kegiatan sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin ya. Jadi kalau mau berdoa siapapun yang ditunjuk harus siap. Kalau bisa jangan ditunjuk dulu. Kalau abang tulus atau bubur suamiku bilang siapa mau memimpin doa, saya bang, saya kak, gitu ya. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Yuk, sambil tepuk tangan dari kiri-kiri yuk. Ini lagunya orang satu ini. Yang suka. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati. Sekarang injak bumi buat ya. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Yang suka nangis, siapa yang suka nangis? Kalau kau suka hati, jangan nangis. Kalau kau suka hati, jangan nangis. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jangan nangis. Yo, yang semangat, sorak hore kuat ya. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore. Ulang sekali lagi dari awal, belum semangat semuanya, sekali lagi dari awal ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Yang suka nangis. Kalau kau suka hati, jangan nangis. Kalau kau suka hati, jangan nangis. Kalau kau suka hati, mari. Yo, yang semangat hari ini sorak hore buat ya. Kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau yo, tepuk tangannya. Biar keinginannya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi dengar dia panggil. Dengar dia
Yo, sekali lagi dengar dia panggil ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Tunjuk temannya dong. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah haleluya. Oh, bilanglah puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Kuat dong. Ku jawab ya, ya, ya. Yo, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu pukul berapa? Sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa dengan mengucapkan secara bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak sekolah minggu duduk kembali. Dengarkanlah kita Tuhan, yaitu kita Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang bertinggi itu melebihi segalanya sebagai kepala. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, kita bernyanyi bangkit berdiri lagi. Yo, bersemangat yo, bersemangat yo. Abang terus aja udah keringatan ini, padahal dari dengan duduk tidur tadi. Angkat tangan nomor 1 yuk, bersemangat dari pengiringan. Happy ya ya ya, happy yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya. Semakin mendalam. Nanti kalau ada kata-kata beranjak semua gini ya, melompat ya.
biarpun gunung bukan beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak beranjak darimu. Sekali lagi, biar gunung-gunung kan beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Ayo beranjak, melompat ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, melompat lagi. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tentang doa semua lagi. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Bergandengan tangan, berpegang tangan semuanya dong, yo, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Semua sekali lagi satukanlah hati kami. Nanti bergandengan tangan semua ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Yuk, yang punya sahabat bergandengan tangan dong. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Doa pengampunan dosa, mari bersama-sama kita ucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekolah minggu duduk. Kita bersama-sama mengucapkan ayat bulanan untuk bulan Juli, yaitu dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan sama-sama untuk doa pengakuan iman rasuli, kita bernyanyi lagi Yesus cinta semua anak. Bangkit dong, berdiri lagi yuk. Yuk, siapa di sini yang mau dicinta sama Tuhan Yesus? Yuk, orang satu, siapa di sini yang mau dicinta sama Tuhan Yesus?
andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na beri di panghuman di silatus nama tekar bajal do di haupunan silang na tuat tubanuato dung di tanong na mulak mangulu di hari batu luhur nama naik tu surgo lauhundul tu siang di debata jahoba amanai bargogo na suatu dosani di sima ibana bai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halap nama ngolu dohot nama te au porsea diton di perbadia jala adong sadamuria nabadia uria kapulan kristen apka nabadia dohot dia sesan dosa dohot dia tai namando mulak mangoli kosogot dari ni halap nama te dohot dia muduan na sura suda. Amin. Sekolah minggu duduk kembali. Iya, duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, ya kita bernyanyi Yesus ale-ale di danang. Tahu artinya kan? Yesus sahabat. Yesus sahabat. Yesus sahabat anak-anak, ya. Yuk, yang sahabat Yesus di sini buatlah suaranya. Yuk. Ayo sambil tepuk tangan ya. Yesus ale-ale di danana, siramo tidak ikon-ikon. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami, khususnya anak-anak sekolah minggu yang boleh berangkat dari rumah kami masing-masing hingga pada sampai di rumah ini. Ya Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes pasal yang keempat ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 9. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama secara bergantian. Inang akan mulai ayat yang pertama, adik-adik sekolah minggu ayat kedua, begitulah seterusnya. Kita membaca firman Tuhan Yohanes 4 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ia pun meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan yang dahulu kepada anaknya Yusuf.
Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakkah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Demikian firman Tuhan. Ya. Satu. Kalau disapa halo jawabnya hai. Halo orang satu. Hai orang dua. Hai halo orang tiga. Iya. Nah, sekarang coba adik-adik sekolah minggu lihat gambar yang di depan. Kira-kira yang di depan itu gambar apa? Siapa yang tahu? Gambar apa nak? Yakub. Sumur Yakub, karena sudah ditulis di situ ya. Iya, siapa di sini pernah melihat sumur sebelum gambar ini? Oh pernah. Di kampung, iya benar. Kalau di sini mungkin sudah jarang sumur ya. Orang satu pernah lihat sumur nggak? Belum pernah. Nah itu dia gambarnya. Nah jadi kalau sumur biasanya di dalamnya itu apa? Air. Di dalam sumur itu ada air. Nah lalu kira-kira guna air ini apa sih? Untuk apa sih air ini kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mandi, untuk apa lagi? Untuk minum, apa lagi? Mencuci, apa lagi? Untuk masak, ya kan? Jadi manfaat atau guna air itu banyak dalam hidup kita. Untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, banyak sekali. Nah, cerita kita hari ini itu tentang Yesus yang bertemu atau berjumpa seorang perempuan di Samaria di sumur Yakub. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan lihat dulu sekilas ada film singkat. Nanti coba dilihat, diperhatikan, didengar ya. Kira-kira apa sih yang terjadi pada saat itu? Bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang perempuan di kota Samaria, tempatnya di sumur Yakub. Nah, jadi ya kita perhatikan sama-sama ya. Nah inilah Yesus dengan murid-muridnya dalam perjalanan dari kota Judea menuju Galilea, harus melewati sebuah kota juga yang bernama kota Samaria. Karena Yesus sudah lelah berjalan, ya, wah filmnya hilang tiba-tiba. Oke, semuanya dengar cerita ini aja. Nah, jadi waktu itu Yesus dan murid-muridnya berjalan, lalu mereka singgah di kota apa tadi? Kota apa tadi yang bilang? Kota Samaria. Nah, sebelumnya adik-adik, orang Yahudi itu tidak berteman, tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Yahudi itu menganggap dirinya orang yang baik.
orang yang saleh. Orang Samaria itu nggak kawan kita, orang itu nggak orang baik, orang itu nggak menyembah Tuhan. Tapi meskipun demikian, ya videonya di skip aja Pak, skip aja. Meskipun demikian, Yesus tetap melewati, tetap singgah ke kota Samaria itu. Nah, zaman dahulu kalau menuju dari satu tempat ke tempat lain itu harus jalan kaki. Bukan seperti sekarang, sudah ada mobil, sudah ada sepeda motor, sudah ada Grab tinggal dipesan. Nah, dulu itu jalan kaki. Kalian bayangkan dulu dari satu kota ke kota yang lain harus jalan kaki. Tentunya capek ya. Capek, letih. Tentunya ada rasa haus. Ya kan? Kalau kita jalan atau kita sedang atau jalan pagi atau olahraga, pasti setelah itu kita akan capek, akan letih, kita butuh minum. Nah, pada saat itu ada seorang perempuan yang datang mau mengambil air dari sumur tadi ketika Yesus sudah duduk di situ karena mau istirahat dan mau minum. Lalu Yesus berkata, "Berilah aku minum." Tiba-tiba perempuan Samaria itu terkejut. Kenapa kau minta minum dariku? Aku kan orang Samaria, kau itu orang Yahudi. Kita itu kan gak berteman, gak bergaul, kita itu gak bersahabat. Tapi Yesus berkata, "Berilah aku minum." Lalu perempuan Samaria itu pun berkata juga, "Jadi kau mau minta air dariku meskipun kita tidak bergaul, kita tidak bersahabat?" Yesus katakan, "Iya." Karena apa? Karena kalau engkau memberikanku air dari sumur ini, pasti setelah minum akan ada rasa haus lagi. Tapi jika engkau menerima atau meminum air kehidupan yang daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Artinya anak-anak sekolah minggu, Yesus di sana mengajarkan firman Tuhan bahwa air kehidupan yang dari Allah, yang dari Yesus Kristus akan memberikan kita kelegaan. Tidak akan haus lagi, tidak akan kekurangan lagi, tidak akan lapar lagi, dan tidak akan berkesudahan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kira-kira apa sih yang bisa kita lihat dari cerita orang Samaria ini tadi? Yesus adalah orang Yahudi dan orang Samaria ini berbeda dengan Yesus. Tapi apa? Yesus mengasihi dan mau bergaul dengan dia. Sama seperti dengan kita, anak-anak sekolah minggu. Tuhan ajarkan jangan mau membeda-bedakan teman. Jangan karena jajanannya banyak dia cuma mau berteman sama itu aja. Jangan karena dia cantik atau ganteng berteman sama itu aja. Jangan karena dia pintar hanya mau berteman dengan itu saja. Tetapi apa? Lihatlah Yesus. Mau dia orang baik, mau dia orang berdosa, Yesus mau berteman dan mengasihinya. Sama seperti kita. Karena kita berbeda-beda, tetapi satu di hadapan Tuhan dan Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Seperti lagu sekolah minggu tadi, Yesus cinta semua anak di dunia. Mau dia kulit putih, mau dia kulit hitam, mau dia cantik, mau dia jelek, mau dia kaya, mau dia miskin, semua ciptaan Tuhan dikasihinya. Bermacam-macam, beragam-ragam. Mau dia orang Batak, mau dia orang Jawa, mau dia orang Sunda, atau apapun itu sukunya, Yesus mengasihi kita sama dengan kita juga. Jangan nanti berteman, karena dia satu sekolah mingguku, teman. Karena satu sekolah, teman.
lalu jumpa di sekolah minggu ini kamu nggak satu sekolah jadi nggak teman. Nggak boleh begitu, tapi harus berteman sama semuanya. Karena kalaupun kita berbeda-beda, Yesus tetap mengasihi kita. Meskipun berbagai macam suku, meskipun berbagai macam agama, Yesus mengasihi kita. Coba nih, Horon 2 atau Horon 3. Coba siapa yang bisa sebutkan 5 suku yang ada di Indonesia? Ada yang tahu nggak? 5 aja dulu. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Kita kasih hadiah. Ayo, siapa yang bisa? 5 suku. Oke, ya, coba Bang. Oh, masuk ke depan aja sini, biar dilihat sama temannya. Ayo. Coba sebutkan 5 suku yang ada di Indonesia. Suku Batak, suku Sunda, suku Jawa, suku Dayak, suku Toraja. Iya, teman-teman dulu untuk apa namanya? Untuk Abang Jordan. Iya, Kakak Cino, Kakak Cino ada dia di meja bawa biar Abang Jordan dapat hadiah. Ada suku Jawa, suku Batak, Sunda, suku Toraja, suku apa yang satu lagi? Suku Dayak. Iya. Terima kasih buat Abang Jordan, dia akan dapat hadiah. Tepuk tangan saya lagi. Nah, jadi itu masih cuma 5 suku loh, ya kan? Ternyata di Indonesia, di negara kita masih banyak lagi suku-suku di sini, hanya 5. Yang mau dikatakan anak-anak sekolahnya, mau dia orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, orang Toraja, orang Dayak, Tuhan mengasihi kita. Jadi anak-anak sekolah itu juga begitu ya, harus saling mengasihi kepada sesama. Jangan nanti karena contohnya di jalan nih ya, di jalan tiba-tiba berjalan mau pulang sekolah atau habis pulang main lah mau ke rumah, ada temannya jatuh dari sepeda, nggak kenal, langsung pergi aja gitu. Kalau anak Tuhan seharusnya kita bagaimana? Iya, kita harus menolong meskipun dia contohnya tidak satu gereja dengan kita, tidak satu sekolah dengan kita, kita harus tetap menolong dan membantu karena itu adalah bentuk rasa kasih kita kepada sesama. Nah, sekarang kita ada ayat hafalan yang berhubungan dengan khotbah kita pada hari ini. Coba dulu buka Alkitabnya Matius 22 ayat 37 dan 39. Matius 22 ayat 37 dan 39. Sudah? Matius 22 ayat 37 dan 39. Sudah dapatkah? Ayo, coba kita baca sama-sama Matius 22 ayat 37. 1, 2, 3 ya. Iya. Matius 22 ayat 39. 1, 2, 3 ya. Iya, yang pertama dikatakan hukum yang harus dilakukan orang Kristen. Hukum dalam kekristenan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, coba sekarang supaya lebih gampang menghafal, Ina akan buat gerakannya. Yang pertama tadi Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
dapat hadiah juga. Abang Jonathan udah mau maju ke depan ya. Bisa? Belum. Ayo, untuk orang satu dulu. Untuk orang satu yang paling singkat ya. Matius 22 ayat 39. Sama-sama ya. Ayo kita buat yuk. Kasihilah. Mana tangannya? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Sudah bisa? Bisa ya? Nanti yang bisa hafal maju ke depan dengan kasih hadiah. Orang 2 dan orang 3. Matius 22 ayat 37. 1, 2, 3 ya. Kayaknya bisa semua ini orang 3 ini ya. Oke. Nah, sekarang coba orang 1. Ya, silakan duduk dulu. Sabar ya, orang 3 ya. Orang 1, siapa yang bisa ucapkan Matius 22 ayat 39? Ya, coba. Ayo maju apa-apa. Yang berani ayo. Kalau berani maju ke depan sudah baik. Ayo. Ayo, siapa lagi mau ke depan? 1 orang lagi. Ayo, kata Allah. Ayo orang 1, kenapa dia mau? Maka, ayo, jangan malu. Ayo, maka, ayo, ini kan tidak lihat hitam ya. Iya, kata Raya. Coba. Ya, sama-sama ya. Kita ucapkan Matius 22 ayat 39. 1, 2, 3 ya. Kasihilah seperti dirimu sendiri. Coba sekali lagi. Kasihilah betul lekat. 1, 2, 3 ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Oke, tepuk tangan dulu untuk orang 1. Ada 3 orang yang maju. Ayo maju. Kita kasih hadiahnya. Tunggu dulu. Kita kasih hadiahnya. Iya, ini untuk kamu namanya siapa? Orangnya yang ini. Iya. Kalau apa? Joel. Oke, tepuk tangan. Makasih untuk kakak. Untuk abang dan kakak. Orang 1, anak-anak sekolah minggu. Nah, sekarang untuk orang 2, orang 3 yang bisa menghafal dua-duanya. Dikira tadi cuma ayat 37 ini pasti. Yang bisa hafal dua-duanya. Ayo. Siapa yang bisa? Ayo. Ayo 3, ayo 3 orang juga. Ayo. Tanpa dibantu ya. Tadi orang 1 karena masih orang kecil. Ayo. Bisa kak? Ya. Matius 22 ayat 37 dulu. Ayo, Matius 22 ayat 37 dulu. 1, 2, 3. Ayo. Gerakannya ya. Matius 22 ayat 37. 37 dulu. Oke, ulangi yang kompak. 1, 2, 3 ya. Kasihilah Matius 22 ayat 37. Iya. Sekarang Matius 22 ayat 39.
Iya, nanti ya, duduk dulu ya nanti. Inang kasih ya. Iya, jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Tapi terlebih dahulu kita harus mengasihi Tuhan Allah. Karena setiap orang yang sudah mengasihi Tuhan Allah, memiliki kasih, pasti dia mengasihi sesamanya. Tidak hanya mengasihi teman, terlebih dahulu keluarga kita, orang tua kita, adik kita, abang kita. Kalau orang tua kasih suruh atau kasih perintah belajar, kalau nggak mau belajar berarti kita nggak sayang sama orang tua. Kalau contohnya adik kita nangis terus dipukul ayahnya, itu berarti kita juga nggak mengasihi. Tapi kita harus saling menyayangi satu dengan yang lain, siapapun itu, tidak hanya keluarga, tapi setiap yang ada di sekitar kita. Amin. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersama-sama berdoa, ikuti doa Inang. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Tuhan, bantulah kami, ajarilah kami agar dapat melakukan kasih dimanapun kami berada dan kepada siapapun saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan Inang Pendeta. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita, persembahan yang terbaik kita buat Tuhan Yesus. Ya, semuanya dari sekolah minggu diambil persembahannya, jangan digulung-gulung ya, jangan digulung-gulung, jangan dilipat-lipat. Ya, sudah semuanya. Kalau sudah, semuanya ambil persembahannya di tangan kanan. Di tangan kanan supaya kita doakan bersama-sama. Nanti yang sudah memberikan persembahannya boleh bangkit berdiri ya. Kita doakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Patari dahulu tadi joloni Tuhan.
Tatangnya kuma peliata doadopan di bata martanya mahina. Ale Tuhan di bata amanami na di banua tijang mau liate madi pasat rohanami tuho. Ala dohot dak danak bijak konho tuhara jauh. Dison rupa penguhami pelian nami. Sai jalo mai bahen asang apon di goaru. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.